Oke, halo YouTube. Kembali lagi kita bahas tentang trading gold ini, ya kan? Karena kemarin-kemarin juga lumayan lama saya nggak upload. Mungkin ada sebulan mungkin atau lebih, nggak tahu juga saya, lupa. Oke, untuk yang baru ketemu sama channel YouTube saya ini, sekarang saya ini mau ngebahas tentang cara mudah untuk trading di forex. Bukan forex lah ya, lebih spesialisasi kita itu lebih di XAU USD atau di gold. Oke, untuk yang baru join dan belum kenal saya cerita dikit tentang cara saya trading, bukan siapa saya, itu nggak penting gitu. Oke, jadi untuk kita trading di gold ini, atau mungkin beberapa teman-teman saya yang ada di grup Telegram itu pernah juga menggunakan teknik ini di pair lain, itu eh, mungkin cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau saya fokusnya hanya di gold karena pergerakannya lebih bagus, profitnya lebih banyak, dan untuk trading di gold ini kita harus punya strategi. Oke, saya cerita dikit. Strategi yang saya gunakan untuk masuk ke market gold ini itu secara garis besar, yang pertama itu adalah SNR. SNR itu apa? SNR itu support dan resisten. Support dan resisten itu apa? Boleh cek video-video saya yang sebelumnya. Oke, karena kalau dijelasin di video yang sekarang ini nanti kepanjangan dia jadinya. Oke, pertama SNR. Yang kedua itu adalah waktu trading. Jadi dalam 24 jam sehari, kalau untuk gold ini dia bergerak selama 23 jam, Bang. Jadi dari open market Asia sampai Amerika, US tutup itu 23 jam. Jadi market gold ini ada 1 jam dia tutup. Kalau untuk sekarang eh, di jam WIB itu market gold itu tutup dari jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. 1 jam aja. Jam 5 dia mulai gerak lagi, mulai aktif lagi gitu. Oke, yang kedua waktu trading. Kenapa ini penting waktu trading? Karena waktu trading ini nggak mungkin kita mau pelototin chart ini 24 jam atau 23 jam tuh nggak mungkin gitu. Yang ada sakit kepala kita. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah multi time frame. Yang masih baru di trading nggak tahu apa itu time frame, ya boleh buka Google, ketik itu kan time frame dalam trading atau apalah, atau pakai bahasa Inggris atau apapun itulah, manfaatin lah. Kita zaman sekarang udah pakai smartphone, kitanya pun juga harus smart. Oke, SNR, waktu trading sama multi time frame. Oke, ini saya cerita dikit-dikit aja ya, karena kalau terlalu panjang nanti dimarahin sama YouTube. Oke, SNR. Apa itu SNR? SNR itu kurang lebih resisten itu begini. Oke. Atau begini. Kalau di grup itu kita sering sebut resisten itu dengan bahasa atap. Kalau support itu kebalikannya. Biasa kita sebut dengan lantai. Oke, secara garis besar itu seperti ini. Detailnya kita diskusi di grup Telegram. Oke. Jadi nanti saya taruh di deskripsi link Telegram kita. Atau kalau mau dicari sendiri itu
begini. Nah, nih Telegram kita tuh ini. Jelek nih tulisan saya nih. Nah, kalau mau dicari sendiri. Tapi kalau mau simple nanti saya taruh di link deskripsi. Jadi tinggal diklik aja. Oke, diklik linknya nanti masuk ke dalam Telegram. Oke. Secara garis besar SNR seperti itu. Kalau tadi waktu trading, jadi waktu trading itu kalau dibagi secara garis besar itu ada 3 waktu. Sesi Asia itu biasanya negara-negara yang menggerakkan market itu seputaran Singapura, Jepang, Hong Kong, pokoknya Asia lah gitu. Sebelum Asia itu sebenarnya ada juga gitu, Australia sama Selandia Baru dan sekitarnya itu juga termasuk big player juga gitu loh. Big player itu orang-orang besar yang menggerakkan market gitu. Cuman kalau diperhatiin di sesi Australia itu yang pagi sebelum Asia itu yang pertama goldnya juga tutup, terus yang kedua pergerakannya masih agak pelan. Oke, setelah Asia itu ada sesi Eropa atau London, itu kurang lebihnya startnya sekitar jam 1 jam 2 siang WIB, habis itu lanjut sampai malam jam 7 ke atas itu sesi US atau sesi Amerika. Oke, untuk memudahkan kita ngelihat sesi per sesi itu, bukan sesi per sesi ya, memudahkan kita untuk melihat antara satu hari dengan hari yang lain itu biasanya saya menggunakan bantuan period separator. Oh ya, satu lagi. Untuk trading yang kita gunakan ini, chart itu harus bersih nih Bang. Bersih. Jadi kita nggak pakai indikator atau pakai apalah gitu yang bikin pusing, bikin sakit kepala itu kita nggak pakai gitu. Jadi menurut pengalaman saya trading selama ini yang telanjang begini atau naked chart atau polosan begini itu jauh lebih profitable ketimbang kita terpaku sama satu indikator lah atau apa gitu. Oke. Jadi untuk membedakan satu hari dengan hari yang lain, saya biasanya menggunakan bantuan period separator. Ini tadi polos belum saya aktifin karena untuk pembuatan video, tapi biasanya chart saya itu selalu ada period separator. Nih, saya aktifin, langsung ada garis nih Bang, garis yang ini nih. Nah nih, yang dari atas ke bawah nih. Ini garis yang membedakan satu hari dengan hari lain. Sekarang ini saya bikin video hari Senin 3 Oktober 2022. Itu hari Senin. Nanti selama hari Senin nih, sepanjang hari Senin tuh pergerakan market ada di sini. Kemarin Minggu, Sabtu market tutup gold. Jadi ini hari sebelumnya itu adalah hari Jumat. Sebelumnya lagi Kamis, sebelumnya lagi Rabu, sebelumnya lagi Selasa, begitu seterusnya. Oke. SNR udah, waktu trading udah, yang ketiga itu multi time frame. Gunanya apa multi time frame itu? Multi time frame itu gunanya sebagai bantuan kita untuk melihat kepastian lah kurang lebih. Contoh begini nih Bang, contoh nih ya. Oke, misalnya ini kita ada SNR di sini. Oke. Saya nggak bahas detail ya, takut kepanjangan videonya. Ada SNR di sini. Habis itu harusnya ini jadi begitu dia turun, harusnya ini jadi tempat kita untuk sell gitu. Tapi ternyata breakout ke atas. Jadi kita gunakan lagi area ini untuk buy setelah dia kembali lagi ke sini. Nah, tapi masalahnya kan kita nggak tahu nih dia masuk ke sini benar-benar sesuai analisa kita untuk naik atau malah nanti kita buy di sini tiba-tiba turun dia. Bye-bye kita akhirnya kan.
Itulah gunanya multi time frame. Jadi multi time frame itu kita menggunakan time frame kecil, contoh M5, kita cari. Oke. Jadi ini tadi kotak yang sama nih ya. Kotak yang sama, dia break ke atas tadi yang kita lihat di time frame H1. Begitu dia kembali ke sini, habis itu kita lihat konfirmasi atau bahasa gampangnya kepastian kalau emang dia mau naik sesuai dengan analisa kita. Oke, jadi kurang lebihnya itu konfirmasinya itu adalah yang kita pakai ya. Yang kita pakai itu adalah konfirmasinya itu adalah breakout. Jadi apa yang di break? Breakout itu apa? Atau apa yang di break? Yang di break itu adalah SNR tadi yang kita bahas di awal. Jadi kurang lebih market itu akan membentuk seperti ini nih. Jadi dia dari atas nih, tadi dari atas turun. Kan kita nggak tahu nih, dia itu benar-benar mau naik di kotak yang tadi kita bikin atau malah turun ke bawah gitu. Itulah gunanya kita ngelihat di time frame kecil atau multi time frame. Gitu. Jadi kurang lebih full setupnya kalau saya dan teman-teman di Telegram, di grup Telegram itu trading ya kurang lebihnya kita cari zone. Yang pertama bukan zone, yang pertama itu kita lihat direction dulu. Direction itu kita biasanya menggunakan time frame yang lebih besar. Oke. Nggak saya bahas lah di sini karena nanti kepanjangan videonya. Kita bahas di Telegram. Nanti kita di Telegram tuh ada grup diskusi. Di situ pun juga banyak video-video saya sebelumnya. Mungkin ada puluhan atau ratusan mungkin video. Nggak tahu, saya nggak pernah hitung. Jadi kita kurang lebihnya diskusinya di dalam situ, di Telegram. Oke, jadi full setup kita trading biasanya kita trading itu setelah ketemu zone, nih ada satu zone nih, ya kan? Jadi misalnya ini hari A nih, hari sebelumnya kita udah dapat nih, di sini ada zone. Habis itu di hari besokannya zone ini kena break. Oke. Zone ini kena break. Di hari selanjutnya setelah kita tunggu pullback, kita lihat konfirmasi di time frame kecil. Jadi time frame kecil tadi yang seperti tadi tuh, yang saya bahas. Oke. Breakout. Apa yang di breakout? Yang di breakout itu adalah kurang lebihnya bang. Kurang lebihnya yang di breakout itu adalah SNR. Jadi kalau naik ke atas, kalau arah market itu ke atas ya, market arahnya ke atas, yang di break itu adalah resisten. Kalau market ke bawah, yang di break itu adalah support di time frame kecil. Oke bang, nih kalau kita lihat bang, simple aja nih bang. Oke, di sini ada resisten. Yang ngebreak siapa? Yang ngebreak ini. Oke, dia bikin resisten baru. Oke, dia balik lagi. Habis itu yang ngebreak siapa? Yang ngebreak ini. Terus habis itu ini jadi resisten baru. Kena break lagi. Yang ngebreak siapa? Yang ngebreak ini. Begitu seterusnya. Jadi setelah break kita harus tunggu pullback. Untuk detailnya kalau kita tuh biasanya di grup sebutannya itu setup entry kita tuh breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry atau BPE lah. Kalau di grup itu teman-teman yang lain itu nyebutnya tuh BPE gitu. Jadi untuk detailnya itu ada di grup, nanti kita diskusi di sana rame-rame. Kurang lebih ada hampir 1.000 orang juga gitu. Yang di grup VIP-nya ya, gitu. Jadi kita tiap hari aktif, Senin sampai Jumat itu aktif. Yang kita bahas itu adalah gold dan gold. Oke? Gitu aja video singkat. Mungkin ada teman-teman yang nonton di YouTube ini yang mungkin udah lama trading.
masih blur, mungkin masih sering loss atau masih sering MC, ya loss sama MC itu biasalah. Tapi maksudnya kita ini kan meminimalkan resiko. Karena trading ini high risk, resikonya tinggi, tapi profitnya pun juga tinggi. Oke, sementara gitu video sekarang ini. Nanti mungkin kedepannya saya mungkin aktif lagi upload di YouTube. Oke, kalau sekiranya video ini lumayan bermanfaat gitu, boleh di-share ke teman-teman gitu kan. Mungkin ada teman-teman di di YouTube ini yang punya komunitas gitu, tapi masih sering loss. Ya mungkin loss biasa gitu, tapi maksudnya lossnya lebih banyak gitu loh daripada profitnya gitu. Kalau lossnya lebih banyak daripada profit kan artinya kita nggak dapat penghasilan dari trading ini gitu kan. Karena kita trading ini kan tujuan utamanya ya cari dolar kan, ya kan, cari dolar. Dolar lagi tinggi nih. Dalam seminggu terakhir ini nih waktu saya withdraw itu dolar itu udah di atas 15.000, 15.200, 15.100 gitu. Oke, itu yang kita cari kan. Itu aja video sementara, video ini singkat, mudah-mudahan jelas walaupun cuman video begini aja gitu. Nanti untuk detailnya kita ngobrol di Telegram. Saya taruh link Telegramnya di deskripsi video YouTube ini. Oke, saya pamit. Semangat, semangat.